Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di video ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul yaitu Manajemen Proyek Perancangan Sistem Informasi Website Profile untuk Subdirektorat MKU Universitas Hasanuddin. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari 8 orang, yaitu ada Ramatullah R, saya sendiri, Nurul Alia Alif Reski Maulana, Adi Zafira Mizaluna, Devira Anaya Tangdiongga S, Natasha Indriani, Muhammad Adnan Putra Amiruddin, dan yang terakhir ada Imam Mahdi Samad. Untuk bagian berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan. Yang pertama itu di bab 1. Pertama kita ke latar belakangnya. Jadi latar belakang dari proyek ini itu adalah di mana Subdirektorat Mata Kuliah Umum MKU Universitas Hasanuddin memiliki tanggung jawab dalam mengelola berbagai mata kuliah dasar yang harus ditempuh oleh mahasiswa di berbagai fakultas. Namun, hingga saat ini, Subdirektorat MKU itu belum memiliki website profil yang dapat menampung seluruh informasi terkait kegiatan, layanan, jadwal, serta kebijakan yang dikelola. Maka, dengan adanya proyek ini tuh diperlukan pengembangan sistem informasi berupa website profil untuk Subdirektorat MKU agar informasi penting dapat diakses secara mudah dan transparan, dan juga bisa informasinya itu bisa efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu situasi atau kondisi sekarang di klien. Jadi saat ini Subdirektorat MKU masih mengandalkan metode komunikasi tradisional dalam penyebaran informasi. Pengumuman dan informasi terkait seringkali disampaikan melalui papan pengumuman atau kanal informal seperti grup media sosial. Selain itu, mahasiswa sering harus mendatangi kantor MKU secara langsung untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, seperti jadwal kuliah atau kebijakan akademik, dan lain-lain. Nah, kondisi ini itu kurang efisien dan tidak mendukung kemudahan akses informasi bagi seluruh civitas akademika. Selanjutnya yaitu kemitraan atau organisasi. Nah, proyek ini tuh merupakan kolaborasi antara tim pengembang dari program studi sistem informasi dan Subdirektorat MKU. Tim ini terdiri dari mahasiswa yang bekerja sama dengan Subdirektorat MKU untuk merancang dan mengembangkan website profil yang sesuai dengan kebutuhan operasional MKU. Kolaborasi ini tuh diharapkan menghasilkan solusi yang optimal untuk meningkatkan kualitas komunikasi dan akses informasi di lingkungan akademik Universitas Hasanuddin. Selanjutnya itu proyek serupa yang pernah dilakukan. Jadi beberapa fakultas dan unit di Universitas Hasanuddin ini telah memiliki website profil resmi yang digunakan untuk menyebarkan informasi akademik, layanan, dan kebijakan. Nah, website tersebut seperti yang dimiliki oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis telah menunjukkan keberhasilan dalam memberikan akses informasi mudah dan cepat. Pengalaman dari proyek-proyek serupa ini akan menjadi referensi kami dalam merancang website profil Subdirektorat MKU, baik dari segi fitur maupun desain antarmuka yang responsif dan user-friendly. Selanjutnya itu kebutuhan akan sistem baru. Jadi kebutuhan akan sistem informasi website profil ini tuh sangat mendesak mengingat peran penting Subdirektorat MKU dalam mendukung kegiatan akademik. Nah, beberapa kebutuhan yang mendasari proyek ini tuh antara lain yang pertama, akses informasi yang mudah. Nah, website ini tuh akan memungkinkan mahasiswa dan dosen untuk mengakses informasi terkait MKU secara online tanpa harus mendatangi kantor MKU. Yang kedua itu transparansi. Dengan adanya website ini, MKU dapat menyediakan informasi yang lebih transparan terkait jadwal kuliah, pembagian kelas, serta kebijakan yang berlaku. Yang ketiga itu efisiensi operasional. Jadi website ini tuh akan mengurangi kebutuhan interaksi manual antara mahasiswa dan staf MKU sehingga meningkatkan efisiensi administrasi. Dan poin yang keempat itu peningkatan citra. Jadi website yang profesional dan modern ini akan memperkuat citra MKU di mata civitas akademika. Nah, dengan pengembangan sistem informasi ini, Subdirektorat MKU Universitas Hasanuddin diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional serta memberikan kemudahan akses informasi bagi seluruh civitas akademika. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Nah, masuk ke bab 2, objektif proyek. Nah, tujuan proyek itu untuk mengembangkan sebuah website profil untuk Subdirektorat Mata Kuliah Umum atau MKU
untuk Universitas Hasanuddin dengan beberapa sasaran utama. Yang pertama, transparansi informasi, program, dan layanan MKU, seperti jadwal, pembagian kelas, kebijakan akademik. Kedua, akses mudah bagi sivitas akademi, mau itu mahasiswa ataupun dosen. Yang ketiga, meningkatkan brand image dan profesionalisme MKU. Dan yang keempat, efisiensi operasional melalui platform digital. Dengan adanya website ini, Subdirektorat MKU itu diharapkan dapat menjadi lebih transparan, mudah diakses, dan berdaya guna dalam mendukung kegiatan akademik dan administrasi di lingkungan Universitas Hasanuddin. Next. Nah, bagaimana kemudian cara mencapai tujuan tersebut? Untuk mencapai tujuan tersebut, ada beberapa langkah kunci yang akan dilakukan. Yang pertama, analisis kebutuhan. Kita akan survei penggunanya, mahasiswa dan juga dosen. Kemudian perancangan UI UX-nya, di mana kita akan navigasi logis dan kita buatkan antarmuka yang menarik. Kemudian pengembangan websitenya, seperti CMS seperti WordPress atau Laravel. Kemudian memastikan jika websitenya itu responsif di desktop maupun di mobile. Kemudian pengujian fungsionalitasnya, kita uji modulnya dan kemudian menerima feedback dari pengguna. Dan yang kelima, pelatihan dan pemeliharaan, di mana kita akan melatih admin MKU dan kemudian rencana pemeliharaannya. Next. Nah, sesudah itu akan untuk memastikan proyek ini sudah sukses, akan ada beberapa indikator keberhasilan. Nah, salah satu yang sebagai berikut. Yang pertama, sesuai jadwal dan spesifikasi. Jadi websitenya selesai tepat waktu. Kemudian yang kedua, responsif dan mudah diakses, di mana kompatibel di berbagai perangkat. Kemudian ketiga, kelengkapan dan relevansi konten. Informasi penting harus selalu diupdate di websitenya. Kemudian keempat, tingkat penggunaan dan kepuasan. Kita harus meningkatkan kunjungan dan juga feedback positif dari penggunanya. Yang kelima, efisiensi operasional, berkurangnya kunjungan langsung ke kantor MKU. Next. Nah, setelah memastikan proyeknya sudah berhasil melalui indikator-indikator yang tadi disebut, langkah selanjutnya yang bisa dilakukan adalah pemeliharaan berkelanjutan, rencana pemeliharaan keamanan dan konten. Kemudian promosi dan sosialisasi melalui kampanye di media sosial, email, dan kampus. Dan ketiga, evaluasi dan feedback. Evaluasi performa setiap 3 dan 6 bulan, perbaikan dan pengembangan fitur tambahan jika diperlukan. Untuk seterusnya saya sarankan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu asumsi dan analisis risiko. Asumsi adalah pernyataan yang dianggap benar tanpa bukti langsung dan sering digunakan dalam perencanaan proyek, seperti asumsi mengenai ketersediaan sumber daya atau keahlian tim. Sementara itu, analisis risiko adalah proses mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi proyek. Risiko muncul dari ketidakpastian dan bisa berdampak positif atau negatif pada hasil proyek. Jika asumsi yang dibuat ternyata salah, hal ini bisa memunculkan risiko tambahan, sehingga penting untuk melakukan analisis risiko secara menyeluruh agar proyek tetap berjalan sesuai rencana. Sini yang pertama yaitu asumsi-asumsi proyek. Pada proyek, pastinya terdapat asumsi-asumsi yang dibuat sebagai dasar pelaksanaan dan perencanaan. Berikut adalah beberapa asumsi-asumsinya. Yang pertama yaitu kebutuhan sistem sudah jelas dan terdefinisi. Ini mencakup spesifikasi sistem informasi website yang akan dikembangkan telah didiskusikan dan disetujui oleh semua pihak terkait. Kedua yaitu dukungan penuh dari pihak Subdirektorat MKU. Pihak Subdirektorat MKU Universitas Hasanuddin menyediakan informasi, sumber daya, dan akses yang diperlukan sepanjang proyek berjalan. Kemudian yang ketiga yaitu ketersediaan anggaran dan sumber daya yang cukup. Proyek memiliki anggaran dan sumber daya manusia yang mencukupi, termasuk tim IT yang kompeten dan perangkat keras yang dibutuhkan. Kemudian selanjutnya yaitu jadwal penyelesaian proyek sesuai rencana. Pengembangan dan implementasi website akan berjalan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan dalam jadwal proyek. Berikutnya yaitu komitmen semua stakeholder. Semua pihak yang berkepentingan akan bekerja sama dan berkomitmen untuk menyediakan umpan balik dan bantuan sesuai jadwal.
Kemudian yang terakhir yaitu infrastruktur Universitas Hasanuddin yang mendukung. Ini termasuk jaringan dan server universitas yang siap digunakan untuk pengembangan, hosting, dan pemeliharaan website. Selanjutnya yaitu analisis risiko. Pada proyek, pastinya ada risiko yang mungkin muncul selama pelaksanaannya. Inilah perlunya diidentifikasi secara sistematis. Berikut adalah beberapa risiko utama yang dapat terjadi pada proyek ini. Yang pertama ada perubahan kebutuhan pengguna. Kebutuhan atau spesifikasi sistem mungkin berubah di tengah jalan, yang menyebabkan penyesuaian yang tidak terencana. Dampaknya adalah keterlambatan penyelesaian proyek dan potensi peningkatan biaya. Kemudian yang kedua yaitu keterbatasan anggaran. Proyek mungkin mengalami masalah anggaran, terutama jika terjadi peningkatan biaya akibat perubahan atau penambahan fitur. Dampaknya adalah keterlambatan dalam pengembangan atau pengurangan fitur. Yang ketiga yaitu keterlambatan data atau informasi. Data yang diperlukan dari pihak Subdirektorat MKU tidak disediakan tepat waktu, yang dapat menghambat proses desain dan implementasi. Dampaknya yaitu penundaan dalam tahap pengembangan sistem. Kemudian yang keempat yaitu masalah teknis atau keamanan. Potensi terjadinya gangguan teknis seperti bug dalam perangkat lunak atau isu keamanan terutama pada saat website mulai dioperasikan. Dampaknya adalah gangguan dalam operasional sistem atau risiko kebocoran data. Kemudian yang kelima yaitu kualitas sistem yang tidak sesuai harapan. Sistem yang dibangun tidak memenuhi kebutuhan pengguna atau standar kualitas yang diharapkan. Dampaknya yaitu pengguna tidak akan puas dan terjadi revisi besar-besaran. Kemudian selanjutnya yaitu kegagalan integrasi dengan sistem lain. Website mungkin perlu diintegrasikan dengan sistem lain di Universitas Hasanuddin yang berpotensi mengalami kendala teknis atau masalah kompatibilitas. Dampaknya yaitu sistem tidak dapat berfungsi dengan baik atau ada fitur yang tidak dapat digunakan. Kemudian yang ketujuh yaitu kurangnya pelatihan pengguna akhir. Pengguna akhir tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk mengoperasikan website dengan benar. Dampaknya adalah sistem sulit dioperasikan oleh pengguna, mengurangi efisiensi dan efektivitas penggunaannya. Nah, berikutnya yaitu strategi manajemen risiko. Strategi manajemen risiko itu digunakan untuk memitigasi risiko-risiko yang telah disebutkan sebelumnya. Berikut adalah beberapa strategi manajemen risiko yang akan direncanakan. Yang pertama yaitu pengelolaan perubahan yang baik. Ini menerapkan proses manajemen perubahan yang ketat, di mana setiap perubahan spesifikasi harus disetujui secara formal oleh pihak terkait, dengan mempertimbangkan dampak terhadap anggaran dan jadwal proyek. Kemudian yang kedua yaitu kontrol anggaran, yaitu ini melakukan kontrol anggaran yang baik dengan alokasi cadangan dana untuk menghadapi kemungkinan biaya tambahan, serta monitoring biaya secara berkala agar tetap sesuai dengan perencanaan awal. Kemudian selanjutnya yaitu pengumpulan data secara proaktif. Ini memastikan bahwa semua data yang diperlukan sudah dikumpulkan pada awal proyek dan menetapkan batas waktu yang ketat untuk penyediaan data oleh Subdirektorat MKU. Kemudian selanjutnya itu pengujian sistem secara iteratif. Melakukan pengujian unit, integrasi, dan user acceptance testing atau UAT secara berkala untuk memastikan kualitas sistem, serta melakukan debugging secara cepat jika ditemukan masalah. Kemudian berikutnya yaitu implementasi keamanan yang ketat, memastikan bahwa standar keamanan termasuk enkripsi data dan perlindungan terhadap ancaman cyber diterapkan sejak awal pengembangan hingga setelah implementasi. Kemudian berikutnya yaitu pelatihan pengguna dan dokumentasi. Ini menyediakan pelatihan bagi pengguna akhir yang komprehensif, serta menyediakan dokumentasi lengkap mengenai cara pengoperasian website. Pelatihan dapat dilakukan melalui workshop, demo online, atau tutorial tertulis. Kemudian selanjutnya yaitu rencana kontingensi untuk integrasi sistem. Ini melakukan analisis teknis
Mendalam untuk memastikan kompatibilitas sistem dengan aplikasi atau database lain di Universitas Hasanuddin. Jika diperlukan, disediakan waktu ekstra dalam jadwal untuk proses integrasi. Dengan adanya asumsi-asumsi yang jelas, analisis risiko yang komprehensif, serta strategi manajemen risiko yang tepat, diharapkan proyek perancangan sistem informasi website profil untuk Subdirektorat MKU Universitas Hasanuddin dapat berjalan dengan lancar, sesuai rencana, dan menghasilkan sistem yang berkualitas sesuai. Baik, untuk berikutnya masuk ke bab 4. Untuk skala kegiatan, proyek ini mencakup pengembangan sebuah website profile untuk Subdirektorat Mata Kuliah Umum Universitas Hasanuddin yang akan berlangsung selama 15 minggu. Kegiatan ini aktivitas yang mencakup analisis kebutuhan, pengembangan antarmuka, pengujian, hingga peluncuran secara resmi. Tim proyeknya sendiri terdiri dari front-end developer, back-end developer, UI UX design, dan quality assurance tester yang bekerjasama untuk menyelesaikan setiap tahap proyek sesuai dengan timeline yang ditetapkan. Lalu berikut adalah alur jaringan kegiatan kami. Dapat dilihat bahwa jalur kritisnya ada pada jalur ACFH. Lalu kemudian untuk slack time terbanyak itu ada pada kegiatan E dengan sebanyak 28 slack time. Lalu untuk milestone proyek, beberapa milestone penting dalam proyek ini meliputi antara lain minggu kedua, yaitu selesainya tahap perencanaan dengan kebutuhan sistem yang teridentifikasi secara jelas. Lalu minggu ke-10, desain final UI UX siap untuk implementasi. Minggu ke-10, fitur-fitur inti dan integrasi konten telah selesai. Lalu minggu ke-12, semua modul berhasil diuji dan bug diperbaiki. Lalu untuk minggu ke-13, website diterapkan di server produksi dan siap untuk digunakan. Lalu minggu ke-14, proses review dilakukan untuk mengumpulkan umpan balik pengguna awal. Lalu yang terakhir minggu ke-15, peluncuran resmi dan promosi website. Adapun koordinasi dan komunikasi. Koordinasi yang kita perlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, rapat koordinasi rutin, di mana ini diadakan setiap minggu untuk membahas progres proyek dan memecahkan masalah yang muncul. Lalu yang kedua, platform kolaborasi kita perlu gunakan, yaitu seperti Trello, Slack, dan Zoom untuk memfasilitasi kolaborasi jarak jauh. Dan yang ketiga, komunikasi dengan stakeholder. Di sini stakeholdernya antara lain adalah pihak Subdirektorat MKU dan tim proyek akan diundang untuk memberikan feedback secara berkala. Lalu yang terakhir, laporan progres. Tim pengembang akan menyediakan laporan mingguan dan bulanan mengenai progres proyek. Dengan adanya koordinasi yang baik, proyek diharapkan dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai spesifikasi yang diharapkan. Untuk bagian berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, baik, selanjutnya untuk bab 5 kita akan membahas tentang lokasi dan jadwal dari proyek. Nah, adapun lokasi proyek itu di mana proyek pengembangan website UPTMKU Universitas Hasanuddin yang akan dilaksanakan di lingkungan Universitas Hasanuddin. Nah, mengingat sifat proyek yang berbasis digital, sebagian besar pekerjaan dapat dilakukan secara remote. Namun, beberapa aktivitas seperti rapat koordinasi, presentasi, dan kemudian mungkin memerlukan kehadiran fisik di kampus Universitas Hasanuddin. Nah, lokasi spesifik untuk kegiatan tatap muka itu ada seperti ruang rapat Fakultas MIPA, laboratorium komputer sistem informasi, lalu yang terakhir ada kantor UPT MKU Universitas Hasanuddin. Nah, selanjutnya untuk jadwal proyek. Nah, dapat dilihat di sini pada tahapan awal itu planning akan dilaksanakan pada minggu pertama hingga minggu kedua. Di mana pada masa planning ini akan dilakukan identifikasi kebutuhan dan analisis arsitektur informasi. Nah, selanjutnya untuk tahap kedua yaitu desain akan dilaksanakan pada minggu ketiga hingga minggu kelima. Di mana pada tahap desain ini akan dilakukan pembuatan wireframe dan prototype, lalu finalisasi desain UI UX. Nah, lalu untuk tahap ketiga yaitu develop. Nah, tahap develop ini akan dilaksanakan pada minggu ke-6 hingga minggu ke-10. Nah, pada tahap ini akan dilaksanakan implementasi fitur-fitur inti, lalu integrasi data dan konten. Tahapan selanjutnya itu tes. Tes ini akan dilaksanakan pada minggu ke-11 hingga minggu ke-12. Dan di mana pada tahap ini akan dilaksanakan pengujian
fungsional dan non-fungsional, lalu perbaikan bug dan masalah. Nah, setelah tes akan dilaksanakan tahap deploy, di mana tahap deploy ini akan dilaksanakan pada minggu ke-13. Nah, pada tahap deploy ini akan dilaksanakan implementasi ke server produksi dan konfigurasi DNS dan server. Setelah deploy akan ada tahap review. Nah, tahap review ini akan dilaksanakan pada minggu ke-14. Nah, pada minggu ke-14 ini akan dilakukan pengumpulan umpan balik dan analisis dan penyempurnaan. Nah, lalu tahap terakhir itu ada launch atau peluncuran. Nah, launch ini akan dilaksanakan pada minggu ke-15, yang dimana pada saat peluncuran ini pada minggu ke-15 ini peluncuran resmi website akan dilaksanakan dan akan dilaksanakan juga monitoring awal. Nah, total durasi proyeknya itu adalah proyek berlangsung selama 15 minggu atau sekitar 3,5 bulan dari perencanaan awal hingga peluncuran. Nah, jadwal ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap fase memiliki waktu yang cukup untuk diselesaikan dengan secara berhati-hati dan teliti. Karena hal ini dapat berdampak pada kualitas hasil akhir. Dengan jadwal ini, tim proyek berkomitmen untuk menyelesaikan pengembangan dan implementasi sistem sesuai dengan target waktu dan standar kualitas yang tinggi. Nah, untuk manajemen waktu dan penyelesaiannya, yaitu setiap fase proyek akan dimonitor secara ketat untuk memastikan ketepatan waktu. Rapat sprint mingguan akan diadakan untuk mengevaluasi progres dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Nah, overtime sebesar 10% dari total durasi proyek telah dialokasikan untuk mengantisipasi keterlambatan atau kendala tak terduga. Nah, jika terjadi perubahan signifikan dalam bentuk proyek, jadwal akan dievaluasi ulang dan disesuaikan dengan persetujuan semua pemangku kepentingan. Nah, lalu penggunaan alat manajemen proyek seperti Trello atau Jira akan diimplementasikan untuk memantau progres dan mengelola tugas-tugas proyek secara real time. Nah, baik, itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali ke teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada bab 6 yaitu sumber daya. Nah, pengembangan sistem informasi website profile untuk Subdirektorat MKU Universitas Hasanuddin membutuhkan sejumlah sumber daya baik dalam bentuk SDM, perangkat keras dan lunak, fasilitas serta anggaran operasional yang terperinci. Nah, pada bab ini setiap elemen akan dijabarkan dengan rinci sesuai kebutuhan proyek untuk memastikan bahwa setiap aspek dapat terpenuhi demi kelancaran proyek. Nah, elemen pertama yaitu sifat dan kebutuhan. Proyek ini membutuhkan beragam sumber daya dengan sifat teknis dan non-teknis. Kebutuhan ini dibagi menjadi beberapa kategori utama, yaitu yang pertama sumber daya manusia, yang kedua perangkat keras dan perangkat lunak, yang ketiga fasilitas dan infrastruktur, dan yang keempat anggaran operasional. Pertama sumber daya manusia. Proyek ini membutuhkan tim yang terdiri dari project manager, front-end developer, dan back-end developer, UI UX designer, quality assurance, dan content writer, serta IT support. Terus setiap SDM memiliki tanggung jawab khusus yang mendukung kelancaran proyek dari tahap perencanaan hingga implementasi dan pemeliharaan. Yang kedua, perangkat keras dan perangkat lunak. Di sini dibutuhkan server hosting yang stabil dan komputer dengan spesifikasi tinggi untuk mendukung pengembangan dan pengujian sistem. Terus yang kedua, perangkat lunak meliputi tools pengembangan atau IDE, alat desain UI UX, serta alat pengujian otomatis dan manual. Yang ketiga, fasilitas dan infrastruktur. Kantor yang dilengkapi dengan ruang kerja, ruang meeting, serta fasilitas jaringan yang mendukung kolaborasi tim secara efisien. Dan yang terakhir, anggaran operasional. Pada anggaran operasional, biaya operasional yang meliputi biaya sewa kantor, alat tulis, dan pengeluaran insidensial selama pelaksanaan proyek. Elemen kedua yaitu fasilitas. Fasilitas yang dibutuhkan dalam proyek ini mencakup beberapa komponen penting untuk mendukung produktivitas dan kolaborasi tim proyek. Nah, fasilitas yang disediakan harus mencakup yang pertama ruang kantor. Ruang kantor yang dapat menampung seluruh tim pengembangan dengan meja kerja yang cukup, kursi ergonomis, dan infrastruktur penunjang seperti printer, alat tulis kantor, serta koneksi internet berkecepatan tinggi. Terus yang kedua yaitu fasilitas ruang meeting.
Ruang meeting dengan proyektor, sistem audio, dan layar besar untuk presentasi. Ruang ini akan digunakan untuk rapat internal, diskusi teknis, serta presentasi dengan klien subdirektorat MKU. Dan yang fasilitas ketiga yaitu peralatan komunikasi. Telepon kantor, akses ke platform komunikasi digital seperti Zoom atau Microsoft Teams, serta alat kolaborasi seperti Slack dan Trello untuk memfasilitasi diskusi antara tim yang mungkin bekerja secara jarak jauh. Elemen yang ketiga yaitu ruang kerja. Ruang kerja yang baik merupakan elemen vital dalam mendukung kelancaran proyek. Nah, ruang kerja harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama yaitu kantor utama. Sini kantor pusat dengan kapasitas untuk menampung seluruh tim proyek. Dan kantor harus dilengkapi dengan jaringan internet yang stabil, meja kursi, dan perangkat komputer yang sesuai untuk pengembangan perangkat lunak. Nah, setiap anggota tim harus memiliki akses ke perangkat kerja yang mendukung produktivitas. Terus yang kedua yaitu area kolaborasi. Sini diperlukan area khusus untuk diskusi kolaboratif seperti brainstorming atau pengujian bersama. Ruangan ini harus dilengkapi dengan papan tulis dan peralatan presentasi agar diskusi teknis bisa dilakukan dengan lancar. Terus yang ketiga ada ruang server. Ruang server yang aman dan memiliki pendingin yang memadai, serta server harus terhubung dengan jaringan yang baik untuk menjaga stabilitas website selama pengembangan dan pasca peluncuran. Elemen yang keempat itu perangkat lunak. Perangkat lunak yang dibutuhkan dalam proyek ini mencakup alat-alat untuk pengembangan, pengujian desain UI UX, serta pemeliharaan sistem. Beberapa perangkat lunak utama yang diperlukan adalah yang pertama, Integrated Development Environment atau IDE, yaitu software yang akan digunakan oleh tim pengembang untuk menulis kode seperti Visual Studio Code, PHP Storm, atau Sublime Text. Terus yang kedua, sistem pengelolaan database, yaitu sistem pengelolaan basis data menggunakan MySQL atau PostgreSQL yang akan menyimpan semua informasi terkait website dan data pengguna. Terus yang ketiga ada alat desain UI UX. Di sini bisa menggunakan Figma, Sketch, atau Adobe XD yang akan digunakan untuk merancang antar muka pengguna, UI, dan UX yang ramah dan intuitif. Terus yang keempat, alat pengujian. Alat pengujian otomatis dan manual seperti Selenium dan Gmeter akan digunakan untuk memastikan kualitas dan performa sistem, termasuk pengujian beban load testing untuk memastikan website dapat menangani lalu lintas pengunjung yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu sistem operasi. Pengembangan akan dilakukan di lingkungan Windows atau Linux sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengembang. Selanjutnya, yaitu lisensi dan hak akses. Setiap perangkat lunak yang digunakan dalam proyek ini membutuhkan lisensi resmi untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Beberapa lisensi dan hak akses yang dibutuhkan. Yang pertama, yaitu lisensi IDE dan alat desain. Lisensi untuk menggunakan Visual Studio Code, PHP Storm, Figma, atau Adobe XD. Pembelian atau perpanjangan lisensi untuk alat-alat ini diperlukan untuk mendukung pengembangan dan desain UI UX. Terus yang kedua ada sertifikat SSL. Dibutuhkan sertifikat SSL untuk memastikan keamanan komunikasi antara pengguna dan server, terutama dalam enkripsi data yang dikirimkan melalui website. Dan yang ketiga, hak akses dan hosting serta domain. Lisensi untuk hosting server dan domain website harus diperbarui secara berkala untuk menjaga ketersediaan website. Nah, lisensi ini termasuk biaya pembelian domain dan pengelolaan hosting selama 1 tahun penuh. Elemen yang ke-6 itu untuk mendukung yaitu perlengkapan. Elemen yang ke-6 yaitu perlengkapan. Selanjutnya itu elemen yang ke-6 perlengkapan. Untuk mendukung pengembangan proyek, sejumlah perlengkapan teknis dan non-teknis dibutuhkan oleh tim. Beberapa perlengkapan utama yang diperlukan adalah yang pertama komputer atau laptop. Nah, setiap anggota tim ini pasti membutuhkan komputer atau laptop dengan spesifikasi tinggi, minimal Intel Core i7, RAM 16 GB, dan SSD 512 GB untuk mendukung aktivitas pengembangan, desain, dan pengujian. Terus yang kedua ada peralatan jaringan.
Di sini diperlukan router, switch, dan modem internet berkecepatan tinggi untuk menjaga konektivitas selama pengembangan dan pengujian sistem. Terus yang ketiga yaitu printer dan alat tulis. Ini untuk mendukung kegiatan administrasi dan dokumentasi. Diperlukan printer, scanner, serta alat tulis kantor lainnya. Dan yang keempat yaitu backup storage. Sistem penyimpanan cadangan yang aman, baik berupa cloud storage atau perangkat keras fisik, untuk melindungi data proyek dan website. Nah, selanjutnya masuk ke biaya-biaya insidensial. Biaya insidensial adalah pengeluaran yang tidak terduga, tetapi penting untuk mengatasi situasi tertentu selama proyek berlangsung. Nah, berikut ini adalah beberapa biaya insidensial yang mungkin timbul. Yang pertama yaitu biaya konsultasi eksternal. Nah, dalam beberapa kasus diperlukan konsultasi dengan ahli eksternal untuk menangani masalah spesifik seperti integrasi keamanan atau optimasi performa. Nah, untuk estimasi biaya dari biaya konsultasi eksternal yaitu 5 juta atau sampai dengan 10 juta. Terus yang kedua yaitu biaya akomodasi dan transportasi. Jika ada pertemuan di luar lokasi kerja utama, biaya akomodasi dan transportasi diperlukan. Nah, estimasi biayanya yaitu 2,5 juta sampai 5 juta rupiah per perjalanan. Terus yang ketiga yaitu penggantian atau penambahan peralatan. Biaya ini mencakup penggantian peralatan yang rusak atau penambahan perangkat keras yang dibutuhkan selama proyek berlangsung. Estimasi biayanya yaitu 2 juta sampai 5 juta rupiah. Terus yang keempat, ada perpanjangan lisensi perangkat lunak. Jika ada lisensi yang habis masa berlakunya selama proyek berjalan, biaya ini mencakup perpanjangan atau pembelian lisensi tambahan. Estimasi biayanya yaitu 3,5 juta sampai dengan 7 juta rupiah. Terus selanjutnya yaitu lump sum atau biaya tetap atau one time cost. Beberapa biaya dalam proyek ini bersifat tetap atau one time cost yang hanya dibayarkan sekali selama masa proyek. Nah, biaya-biaya ini mencakup yang pertama yaitu pengembangan platform, pengembangan fitur utama website termasuk front end, back end, dan integrasi sistem. Estimasi biayanya itu 50 juta rupiah. Terus yang kedua ya ada pembelian server dan hosting. Pembelian server dedicated dan layanan hosting selama 1 tahun untuk mendukung operasional website. Estimasi biayanya yaitu 20 juta rupiah. Terus yang ketiga sertifikat SSL. Biaya untuk sertifikat SSL guna menjamin keamanan website. Estimasi biayanya yaitu 1 juta per tahun. Terus yang keempat pembelian domain. Biaya pembelian dan registrasi domain website itu estimasi biayanya Rp250.000. Dan yang terakhir yaitu perangkat keras, laptop atau komputer. Pembelian komputer atau laptop dengan spesifikasi tinggi untuk setiap anggota tim pengembangan, estimasi biayanya itu 15 juta per unit, jadi total 75 juta untuk 5 unit. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk materi berikutnya ialah bab 7 dengan judul pelaporan teknis dan pelaporan finansial. Nah, di sini untuk jenis pelaporannya sesuai dengan judul babnya kita akan membaginya menjadi 2 bagian yaitu jenis pelaporan teknis dan juga jenis pelaporan finansial. Nah, pertama untuk pelaporan teknis, jadi di sini kita akan membahas dan memberikan informasi terkait dengan proses, kemajuan dan juga hasil dari proyek yang akan kita kembangkan. Nah, untuk di pelaporan teknis ini kita membaginya menjadi beberapa poin. Yang pertama ialah laporan progres proyek. Nah, untuk di poin ini kita membaginya lagi menjadi 4 poin. Yang pertama ialah di fase perencanaan. Ya, di sini kita akan mendokumentasikan identifikasi kebutuhan dari pengguna dan juga rencana desain UI UX. Lalu berikutnya untuk pengembangan dan implementasi di sini kita akan menyampaikan perkembangan coding dan juga integrasi fitur-fitur utama seperti profil, pengumuman, berita dan juga kontak. Lalu berikutnya untuk pengujian sistem, di sini mencakup pengujian performa, kompatibilitas, dan juga keamanan, misalnya uji load untuk memastikan website tetap stabil dengan banyak pengguna. Lalu berikutnya ada implementasi ke server produksi. Di sini kita akan memberikan laporan tentang konfigurasi server, penerapan domain, dan juga monitoring uptime awal.
Nah, untuk pelaporan teknis yang kedua ialah hasil pengujian dan validasi sistem. Yang pertama, di sini kita membagi menjadi 3 poin. Yang pertama di seputar fungsionalitasnya. Jadi di sini kita akan memastikan setiap fitur seperti halaman profil dan berita diuji untuk memastikan berfungsi tanpa adanya error yang muncul. Lalu berikutnya untuk pengujian performa, di sini kita akan melakukan pengujian beban dilakukan untuk memastikan bahwa website dapat menangani kunjungan pengguna dalam jumlah yang besar tanpa adanya penurunan kinerja. Lalu berikutnya untuk uji keamanan, di sini kita akan melibatkan penilaian kerentanan untuk menghindari ancaman seperti SQL injection atau XSS attack atau biasa disebut JavaScript injection ataupun cross-site scripting. Lalu untuk pelaporan teknis yang ketiga ialah dokumentasi teknis. Jadi di sini kita akan membaginya menjadi 3 poin juga. Yang pertama ialah diagram arsitektur sistem. Jadi di sini kita akan menjelaskan komponen front-end yang menggunakan framework Next.js, lalu backend-nya itu menggunakan Express.js dan juga database-nya atau basis data menggunakan database MySQL, beserta juga dengan alur datanya. Lalu untuk berikutnya dokumentasi teknis yang kedua ialah manual pengguna dan juga adminnya. Jadi di sini kita akan memberikan panduan untuk pengelolaan konten oleh admin subdirektorat MKU dan aksesibilitas bagi pengguna umum seperti mahasiswa dan juga dosen. Lalu berikutnya untuk backup dan pemeliharaan, di sini kita akan melakukan proses backup data otomatis dan pemeliharaan berkala untuk menjaga performa website tetap optimal. Oke, itu tadi tentang pelaporan teknis. Berikutnya kita akan lanjut ke pelaporan finansial yang dimana di sini kita akan memberikan informasi seputar dari finansial atau di dunia keuangan. Nah, untuk yang pertama ialah rencana anggaran awal. Di sini untuk rencana anggaran awalnya kita membaginya menjadi 4 poin. Yang pertama untuk pengembangan website, di mana di sini kita menganggarkan untuk biaya untuk gaji developer, desainer, dan juga QA atau quality assurance tester. Lalu berikutnya ada untuk hosting dan domain. Di sini kita mengestimasikan pembelian layanan hosting dan domain selama setahun. Lalu berikutnya untuk lisensi, di sini kita akan membeli lisensi, menganggarkan lisensi sertifikat SSL untuk keamanan website. Yang dimana ini berguna untuk di website kita bisa ada HTTPS. Lalu berikutnya untuk biaya operasional seperti sewa ruang meeting, biaya transportasi, dan juga insentif bagi anggota tim proyek. Lalu untuk pelaporan finansial yang kedua ialah di seputar hasil pengujian dan juga validasi sistem. Di sini yang pertama ialah membandingkan anggaran. Jadi di sini kita akan membandingkan anggaran yang direncanakan dengan realisasi pengeluaran selama proyek berlangsung. Lalu berikutnya untuk penjelasan selisih dan penyebabnya. Jadi di sini kita akan memberikan laporan seputar penjelasan mengenai selisih baik itu positif ataupun negatif dan juga penyebabnya. Misalnya biaya tambahan untuk konsultasi eksternal ataupun pembelian peralatan. Lalu untuk berikutnya alokasi dana. Jadi di sini kita akan mengalokasikan dana cadangan untuk mengantisipasi biaya tak terduga selama proyek berjalan. Lalu berikutnya ialah rincian pengeluaran utama. Jadi di sini itu yang pertama untuk biaya gaji dan insentif. Jadi di sini kita menganggarkan pembayaran untuk anggota tim developer, tester, dan juga desainer, termasuk quality assurance engineer juga. Lalu berikutnya untuk hosting dan domain, di sini kita akan melakukan pengeluaran untuk layanan server dan juga nama domain, yang dimana nama domain di sini yang digunakan ialah .ac.id. Lalu berikutnya untuk peralatan dan infrastruktur, di sini kita akan melakukan pembelian koneksi internet dan juga perangkat tambahan lainnya. Lalu berikutnya ialah biaya insidental, ya di mana itu merupakan pengeluaran tak terduga seperti perbaikan perangkat keras ataupun biaya konsultasi ahli. Nah, berikutnya untuk evaluasi pengelolaan anggaran, di sini kita akan membagi menjadi 3 poin. Yang pertama untuk efisiensi biaya. Jadi di sini kita akan memberikan pertanyaan apakah proyek dapat diselesaikan dalam anggaran yang telah ditentukan sebelumnya atau memerlukan tambahan dana. Lalu berikutnya untuk alokasi dana lebih efektif, di sini kita akan merekomendasikan untuk efisiensi pada proyek serupa di masa yang akan datang atau di masa depan. Lalu untuk cadangan dana, di sini kita akan melakukan evaluasi penggunaan dana cadangan untuk kebutuhan yang mendesak. Dan yang terakhir ialah laporan akhir finansial. Di sini yang pertama untuk laporan komprehensif. Di sini kita akan memberikan laporan komprehensif tentang total pengeluaran proyek. Lalu berikutnya untuk rekomendasi peningkatan, di mana kita akan memberikan rekomendasi terkait peningkatan perencanaan finansial untuk proyek-proyek selanjutnya. Itu tadi untuk bab 7.
eh, pelaporan teknis dan finansial. Berikutnya kita lanjut ke bab 8, yaitu monitoring dan evaluasi. Yang akan saya serahkan ke rekan kelompok saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab yang terakhir, yaitu bab 8 monitoring dan evaluasi. Yang pertama adalah tujuan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan yang sangat penting untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana, mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan menghasilkan output yang berkualitas. Monitoring dan evaluasi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul selama proses pengembangan dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara sistematis, diharapkan proyek pengembangan sistem informasi website profil Subdirektorat MKU Universitas Hasanuddin dapat berjalan dengan sukses dan menghasilkan output yang berkualitas. Selanjutnya adalah metodologi monitoring. Metodologi monitoring yang akan digunakan dalam proyek ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang relevan, menganalisis data tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Untuk metodologi yang pertama, yaitu pengumpulan data. Di pengumpulan data ada dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yang pertama adalah progres fisik proyek, yaitu presentasi penyelesaian tiap tahap, penggunaan anggaran, waktu yang telah digunakan, jumlah bug yang ditemukan dan diperbaiki, kinerja sistem, kecepatan respon, kapasitas, dan uptime. Lalu yang kedua adalah data kualitatif, yaitu hasil wawancara dengan anggota tim dan pengguna, hasil survei kepuasan pengguna, dokumentasi rapat dan diskusi, log error, dan aktivitas sistem. Selanjutnya, metodologi monitoring yang kedua adalah alat dan metode pengumpulan data. Yang pertama adalah laporan berkala. Setiap anggota tim diharuskan membuat laporan mingguan atau bulanan terkait tugas yang telah diselesaikan, kendala yang dihadapi, dan rencana kerja yang selanjutnya. Lalu yang kedua, perangkat lunak manajemen proyek menggunakan perangkat lunak seperti Trello, Jira, atau Asana untuk melacak progres tugas, mengelola proyek, dan berbagi informasi. Selanjutnya, kuesioner mengirimkan kuesioner kepada pengguna untuk mengukur tingkat kepuasan mereka terhadap sistem. Dan yang selanjutnya adalah wawancara, melakukan wawancara mendalam dengan pengguna untuk mendapatkan feedback yang lebih detail. Dan yang terakhir adalah observasi, mengamati langsung proses kerja tim untuk mengidentifikasi potensi masalah. Metodologi monitoring yang ketiga adalah analisis data. Di analisis data ada dua, yaitu analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. Untuk analisis data kuantitatif sendiri adalah menggunakan metode statistik untuk menganalisis data numerik seperti perhitungan rata-rata, standar deviasi, dan visualisasi data menggunakan grafik. Yang kedua adalah menganalisis kualitatif, melakukan analisis terhadap data kualitatif seperti hasil wawancara dan survei untuk mengidentifikasi tema dan pola yang muncul. Metodologi monitoring yang keempat adalah indikator kinerja utama atau KPI. Yang pertama adalah presentasi penyelesaian tugas, mengukur sejauh mana tugas-tugas dalam proyek telah selesai sesuai jadwal. Yang kedua adalah kualitas kode, mengukur tingkat kualitas kode program yang dihasilkan. Yang ketiga, kepuasan pengguna, mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem yang dikembangkan. Yang keempat, waktu respons sistem, mengukur waktu yang dibutuhkan sistem untuk merespons permintaan pengguna. Yang kelima, tingkat kesalahan sistem, mengukur jumlah kesalahan atau bug yang ditemukan dalam sistem. Dan yang terakhir adalah penggunaan anggaran, membandingkan pengeluaran aktual dengan anggaran yang telah ditetapkan. Metodologi monitoring yang kelima adalah frekuensi monitoring. Di frekuensi monitoring frekuensinya itu ada tiga, yaitu mingguan, bulanan, atau akhir setiap fase. Yang pertama mingguan, rapat tim untuk membahas progres kendala dan rencana tindak lanjut. Untuk frekuensi monitoring bulanan, presentasi laporan progres kepada pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, frekuensi monitoring akhir setiap fase adalah evaluasi menyeluruh terhadap setiap fase proyek. Metodologi monitoring yang keenam adalah visualisasi data. Di visualisasi data ada dashboard dan grafik dan diagram. Dashboard itu membuat dashboard yang menampilkan KPI atau indikator kinerja utama secara real time untuk memudahkan pemantauan. Dan yang kedua, grafik dan diagram menggunakan grafik dan diagram untuk memvisualisasikan data dan mempermudah pemahaman. Untuk metodologi monitoring yang ketujuh adalah pelaporan.
Laporan progres disusun secara berkala untuk menyampaikan informasi mengenai kemajuan proyek kepada pemangku kepentingan, dan laporan akhir proyek yang menyajikan hasil akhir proyek secara komprehensif termasuk analisis keberhasilan dan kegagalan. Lalu metodologi monitoring yang ke-8 adalah tindakan korektif. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah yang muncul berdasarkan hasil monitoring. Yang kedua, analisis akar penyebab, menganalisis penyebab utama masalah. Yang ketiga, perencanaan tindakan korektif, menyusun rencana tindakan untuk mengatasi masalah. Dan yang terakhir adalah implementasi tindakan korektif, yaitu melaksanakan tindakan korektif yang telah direncanakan. Selanjutnya, metodologi monitoring yang ke-9 adalah perangkat lunak adalah penggunaan alat bantu. Penggunaan alat bantu itu berupa perangkat lunak manajemen proyek, alat analisis data, dan alat visualisasi data. Dan metodologi monitoring yang terakhir adalah keterlibatan semua pihak, yaitu yang pertama tim proyek aktif terlibat dalam proses monitoring dan evaluasi, dan yang kedua adalah pemangku kepentingan, memberikan masukan dan umpan balik secara berkala. Poin selanjutnya yang akan saya bahas adalah metodologi evaluasi. Dengan melakukan evaluasi secara sistematis, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai keberhasilan proyek dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Yang pertama itu adalah jenis evaluasi. Ada dua jenis evaluasi, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif itu dilakukan selama pelaksanaan proyek untuk memberikan umpan balik secara berkala dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dan yang kedua, evaluasi sumatif dilakukan pada akhir proyek untuk mengukur pencapaian tujuan secara keseluruhan dan dampak proyek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metodologi evaluasi yang kedua, yaitu metode evaluasi. Di sini ada 5 metode, yaitu analisis dokumen. Yang pertama, analisis dokumen. Menganalisis dokumen-dokumen proyek seperti laporan progres, rencana proyek, dan hasil survei. Lalu yang kedua, wawancara, yaitu melakukan wawancara dengan anggota tim proyek, pengguna, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga, observasi, mengamati secara langsung pelaksanaan proyek dan interaksi pengguna dengan sistem. Yang keempat, survei, mengirimkan kuesioner kepada pengguna untuk mendapatkan umpan balik mengenai kepuasan mereka terhadap sistem. Dan yang terakhir adalah analisis data kuantitatif, menganalisis data numerik yang telah dikumpulkan selama proses monitoring seperti data kinerja, sistem, dan penggunaan anggaran. Untuk metodologi evaluasi yang ketiga, yaitu indikator kinerja utama KPI untuk evaluasi. Yang pertama adalah efektivitas. Sejauh mana sistem informasi telah memenuhi kebutuhan pengguna dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, efisiensi. Seberapa efisien sistem dalam mengelola sumber daya dan mencapai hasil yang diinginkan. Yang ketiga, kelayakan. Seberapa layak sistem untuk diimplementasikan dan dipelihara dalam jangka panjang. Dan yang terakhir adalah dampak. Dampak yang dihasilkan oleh sistem terhadap kinerja organisasi atau individu. Metodologi evaluasi yang keempat yaitu kriteria evaluasi. Yang pertama adalah relevansi. Sejauh mana proyek relevan dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Yang kedua, efektivitas. Sejauh mana proyek mencapai hasil yang diinginkan. Yang ketiga adalah efisiensi. Seberapa efisien penggunaan sumber daya dalam proyek. Dan yang terakhir adalah berkelanjutan. Seberapa berkelanjutan hasil proyek dalam jangka panjang. Untuk metodologi evaluasi yang terakhir adalah langkah-langkah evaluasi. Di sini ada 5 langkah. Langkah yang pertama adalah menentukan tujuan evaluasi. Mendefinisikan secara jelas apa yang ingin diukur dan dinilai dalam evaluasi. Lalu poin yang kedua yaitu merancang instrumen evaluasi, memilih metode dan alat evaluasi yang sesuai dengan tujuan evaluasi. Lalu yang ketiga adalah mengumpulkan data yang relevan menggunakan metode yang telah dipilih. Yang keempat, menganalisis data yang telah terkumpul untuk mengidentifikasi temuan utama. Dan yang terakhir yaitu menyusun laporan evaluasi, menyusun laporan yang menyajikan temuan evaluasi, kesimpulan, dan rekomendasi. Sekian presentasi dari kelompok 3 Manajemen Proyek Sistem Informasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.